Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Perayaan Imlek telah berlalu. Umat Katolik, khususnya warga Tionghoa, merayakannya penuh sukacita. Meskipun masih banyak adanya perdebatan soal itu, banyak umat merayakan dengan penuh kegembiraan. Saya berkesempatan mewawancarai Romo Darmawan Adarius SX. Berikut ikuti perbincangan saya dengan Romo Wawan pada 31 Januari tahun 2025 selesai memimpin misa di Gereja Santo Gregorius Agung, Kota Bumi. Perayaan Imlek di Gereja Katolik, apa yang mungkin Romo pesankan pada tahun ini berkaitan dengan perayaan Imlek bersama dilakukan dengan cara misa? Ya. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam iman, memang banyak muncul pertanyaan bagaimana tahun ini dalam gereja Katolik ada perayaan Imlek, kenapa bisa dirayakan? Sebetulnya satu hal yang membanggakan kita sebagai orang Katolik, saat budaya-budaya itu diizinkan untuk memperkaya gereja. Jadi banyak budaya, kebiasaan baik yang kita miliki itu diadopsi, dimasukkan dalam gereja untuk memperkaya iman kita. Sehingga itu yang menjadi kebanggaan kita sebagai pengikut Kristus. Tahun ini di paroki Santo Gregorius Agung Kota Bumi dan di banyak tempat umat-umat Tionghoa tetapi juga umat yang saudara-saudari seiman datang bersama merayakan Imlek. Tahun ini bersama gereja kita diajak belajar hal baik dari perayaan Imlek. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam perayaan Imlek adalah seluruh umat Allah berkumpul dengan keluarga, menjadi satu, menikmati momen persaudaraan. Ini yang bagus dalam tradisi umat Tionghoa saat perayaan Imlek, yang dalam saudara-saudari kita Muslim saat Lebaran. Bagi umat-umat di Amerika dalam perayaan Thanksgiving, setiap keluarga berkumpul jadi satu, saling memaafkan, merayakan pesta bersama. Itu hal penting yang kita pelajari dari perayaan Imlek. Umat beriman diajak berkumpul jadi satu untuk merayakan ucapan syukur. Dalam perayaan Ekaristi, kita meminta berkat di tahun yang baru ini agar Tuhan menyertai perjalanan kita sepanjang tahun. Dan yang juga tidak boleh kita lupakan, berkaitan dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta kita tahun ini, peduli lebih kepada mereka yang lemah, miskin, kecil, tertindas, difabel. Gereja mengundang kita untuk merayakan Imlek ini yang kita ejawantakan, kita manifestasikan lewat sikap peduli. Rahmat dan berkat yang kita terima dari Tuhan harus kita teruskan kepada sesama. Maka perayaan Imlek yang kita rayakan tahun ini, khususnya bagi kita umat Keuskupan Agung Jakarta, menjadi perayaan yang indah, mengajak kita mewujudkan iman kita. Perayaan syukur yang kita alami di dalam gereja, kita lanjutkan dalam perayaan dan menjadi semakin peduli kepada mereka yang membutuhkan. Oke. Saya tahu Romo tugas di Cina Daratan. Apa yang membedakan tradisi di sini dengan yang di Cina berkaitan dengan perayaan Imlek? Silakan, Romo. Yang membedakan sedikit adalah dalam perayaan baik di Cina Daratan maupun di Taiwan, ada di akhir perayaan itu ada ucapan syukur, penghormatan terhadap leluhur. Itu yang tidak banyak dibuat di Indonesia, tetapi di Cina dan di Hong Kong, di Taiwan, di Makau dan Asia Timur itu ada ritus tambahan yang kita buat, yaitu penghormatan terhadap leluhur. Ingat, kata yang dikatakan adalah penghormatan, bukan penyembahan leluhur. Kita diajak menghormati leluhur yang sebetulnya sejalan dengan ajaran iman kita. Persekutuan para kudus, para leluhur kita yang sudah meninggal, kita yakini bersatu dengan para kudus, kita memberikan penghormatan di akhir perayaan. Maka itu yang menjadi salah satu sesuatu yang unik yang mungkin ke depan bisa kita pikirkan untuk kita terapkan dalam perayaan Imlek, misa Imlek di tanah air. Oke. Orang tidak atau kurang jeli membedakan antara dalam liturgi kemudian dalam itu, bagaimana tanggapan Romo? Misalnya saya lihat di gereja-gereja tertentu ada yang masukkan wusu, ada yang barongsai dalam gereja. Tanggapan Romo seperti apa? Gereja perlu mendidik umatnya. Ini memang menjadi tantangan yang seharusnya jangan membuat kita mematikan kekayaan budaya. Tapi di saat yang sama, kekayaan budaya juga jangan menghancurkan dan mematikan perayaan liturgi yang sudah kaya pada dirinya sendiri. Makanya memang di dalam hal ini perlu ada penjelasan yang baik, perlu ada edukasi yang baik agar perayaan liturgi
tidak bertentangan dengan ajaran iman, dan kekayaan budaya jangan sampai menghancurkan apa yang sudah indah dari perayaan itu. Maka yang kita butuhkan adalah proses edukasi yang baik, pendampingan yang tepat, sehingga perayaan liturgi dengan segala kekayaan dan kekudusannya jangan dihancurkan dengan kegiatan-kegiatan budaya yang dapat membuat bias atau mengalihkan kekayaan liturgi yang sesungguhnya. Yang terakhir, bisa disampaikan Romo tugas di mana, kemudian sudah berapa tahun? Silakan Romo. Nah, saat ini saya sekarang melayani kongregasi sebagai provinsial dan juga menjadi katakanlah pembantu umum kongregasi. Saya pernah menjadi misionaris di Taiwan dan di Cina selama 10 tahun. Saat ini saya bertugas di Jakarta dan Padang melayani Serikat Xaverian. Oh, menjadi ini ya, petinggi dari pimpinan, pelayan tarekat lah lebih tepatnya. Saya pimpinan tidak memilih untuk dikatakan pimpinan, tapi lebih sebagai pelayan kongregasi. Oke. Kalau di misionaris di Cina itu dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa, Romo? Saya pernah menjadi misionaris di Taiwan dan Cina dari tahun 2008 sampai 2018. 2008 sampai 2010 tahun ya. Silakan Romo menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek kepada umat di Kota Bumi. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Saya pertama-tama bersyukur kepada Romo Dias dan Romo Salto serta seluruh DPH dan panitia memberikan kesempatan perayaan Misa Imlek tahun ini di Paroki Santo Gregorius Agung Kota Bumi. Semoga lewat perayaan ini kita bertumbuh dalam iman, kita semakin peduli, dan selamat lewat tahun ular ini, ular kayu ini, kita belajar hal baik dari ular. Menjadi pribadi yang rela menanggalkan kulit, menanggalkan identitas kita yang tidak sesuai dengan hidup Kristiani kita, menjadi pribadi yang tekun dan ulat, yang tekun, gigih dan ulet seperti ular, tanpa kaki, tetapi dia menjadi pribadi yang tangguh, terus melenturkan dan fleksibilitas dirinya, berjuang tidak mudah menyerah. Semoga umat Katolik di Paroki Gregorius Kota Bumi ini belajar di tahun ini menjadi pribadi yang tangguh, tekun, pantang menyerah, tapi terus menghidupi iman kita dengan sesuai ajakan arah dasar keuskupan. Peduli lebih kepada mereka yang lemah dan miskin. Selamat tahun baru Imlek, Xin Nian Kuai Le, Tian Tian You Yu, Wan Shi Ru Yi, Yuan Tian Ju Ju Hu Ni Men. Amin.